Baik semua, selamat datang di video kali ini. Dan jangan lupa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video part 2 ini, kita akan melanjuti tutorial G-Framework khususnya untuk membuat sebuah chart. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membuat diagram ini. Diagram bentuk pie ini berdasarkan database yang kita punya. Di sini saya sudah menyiapkan database di MySQL saya. Kalau kita lihat di sini, di bagian toko online, nama database kita, ada barang, ada pembeli, ada pembayaran, supplier, dan transaksi. Sini pusat dari tabelnya adalah di transaksi, di mana transaksi dia berrelasi dengan tabel barang. Di mana di tabel barang, kita dapat melihat berupa nama barang, harga, stok, dan juga ID supplier. Kemudian di transaksi juga dia berhubungan atau berelasi dengan pembeli, di mana pembelinya dia terdapat nama pembeli, jenis kelamin, nomor HP, dan alamat. Tapi kita tidak akan menggunakan semua atributnya saja, melainkan kita hanya menggunakan beberapa saja, lebih tepatnya kita hanya menggunakan di tabel transaksi ini. Dan lain kata mungkin kita juga menggunakan di tabel barang untuk mendapatkan nama barangnya. Jadi studi kasus yang akan kita buat adalah kita ingin menampilkan nama produk atau item atau barang yang terbanyak dijual. Nanti di sini bisa berisi ini ID barang 5, ini namanya MacBook. Nanti di sini ada persennya, berapa jumlah Mac yang terjual. Kemudian di sini juga ada ZenBook, Asus ZenBook, dia ada berapa biji juga. Nanti kita bisa melihat yang dimana produk atau barang yang terbanyak dijual. Oke, untuk SQL-nya kita bisa buat seperti ini. Pertama, kalau kita ingin menyeleksi semua datanya, tentu saja kita tinggal panggil select bintang from dari tabel transaksi. Kalau kita jalankan ini, pasti dia akan menampilkan semua. Dan untuk karena kita ingin mengetahui jumlah dari barang yang terjual atau jumlah dari atribut ID barang yang kembar di sini, kita bisa grup dia berdasarkan ID barang di sini. Jadi kalau kita edit di sini, kita bisa tambahkan sintaks group by ID barang. Oke, kalau kita jalankan, dia akan masih menampilkan nama barang berdasarkan ID barang. Jadi untuk ID barang yang kembar seperti 5 ini, barang 5, dia hanya menampilkan satu saja, satu value. Sama juga dengan angka 2 di sini, ID barang atau transaksi 6 dan 7, dia hanya menampilkan satu saja. Ini kita sudah grup berdasarkan ID barangnya. Oke, untuk menampilkan jumlah barang yang terjual, kita bisa tambahkan koma di sini. Dan kita tambahkan count dari ID barang yang sama. Oke, kalau kita jalankan di sini, kita akan mendapatkan total barang yang terjual. Dari ID barang ID transaksi 8 dengan ID barang 1, pembelinya ID-nya 1, terjual 1 buah barang. Oke, sedangkan ini 4 kali, ini 1 kali, ini 3 kali. Ini kita akan manfaatkan di sini. Oke, sudah terbayang? Jadi nanti untuk jumlah yang ini, yang 50, 100, dan 300 ini digantikan dengan angka-angka ini. Dan untuk tulisan red, blue, yellow, ini akan digantikan dengan nama barangnya. Pertama ada Dell, ada Lenovo, ada Asus, dan lain sebagainya. Jadi untuk mengimplementasikan query yang kita punya di sini, kita bisa gunakan yang namanya teknik DAO dari Y2, namanya adalah Database Access Object. Kita akan sambil melihat dokumentasi supaya kalian tahu juga cara memanfaatkan dokumentasi. Karena di sini sudah dijelaskan secara lengkap. Oke, kita akan gunakan yang
Ini create command. Jadi kode yang query ini kita bisa masukkan di sini. Jadi yang pertama kita buka aplikasi kita di text editor dan kita masuk di controller app exchange index. Oke, exchange index. Di sini kita buat saja modelnya adalah transaksi atau TS yang diambil dari model. Oke, modelnya belum ada. Jadi kita meski buat dulu model, kita gunakan fitur dari fitur dari JEE. Ini merupakan fitur magic dari Y framework. Kita belum bahas topik ini karena ini spesial, kita bahas saja dulu ini. Dan untuk lebih detail dari materi JEE nanti akan kita bahas di video berikutnya. Nah, di bagian sini kita bisa pilih model, dan ini kita tulis bintang, artinya dia akan menggenerate semua model yang ada di database toko online. Kemudian kita klik preview di sini, dan kita klik generate, sudah otomatis modelnya akan dibuat. Kalau kita lihat model di sini, modelnya sudah dibuat, ada barang, pembeli, pembayaran, transaksi, supplier. Yang kita gunakan di sini adalah model model transaksi. Jadi kita tulis transaksi, dan kalau kita lihat di sini, kalau di Visual Studio Code saya, dia otomatis dibuatkan use case transaksi. Kalau kalian tidak dibuatkan, otomatis kalian harus menuliskan use case seperti ini. Misalnya ini saya matikan, dan kalau saya jalankan yang ini, pasti dia akan error. Yang ini error. Tapi ini kita nyalakan saja dulu. Nah, sintaksnya belum selesai. Jadi kita akan panggil yang namanya bukan transaksi, tapi kita harus pakai DAO. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Pertama, kita panggil dulu koneksi dari DB-nya. Jadi kita buat dulu sebelum kita taruh ini, kita buat dulu variabel yang namanya DB. Kita isi dengan i up namanya DB. Ini untuk pengaturan DB-nya. Kemudian kita panggil di sini DB-nya, db.create command. Kemudian kita copy SQL yang ada di sini. Kita copy semua, kita simpan di sini. Kemudian kita jalankan yang namanya query all untuk mendapatkan semua hasil data query-nya. Oke. Kemudian di sini kalau kita tes vardam atau kita meriksa isi dari variabel TS ini, dan kita kasih die di sini supaya view-nya tidak dijalankan. Kalau kita refresh, kita mendapatkan data yang sama dengan yang di database. Oke. Jadi ini ada count atau ID barang. Untuk count mungkin kita bisa aliaskan menjadi ini kita aliaskan menjadi total. Jadi kalau kita refresh di sini sudah terganti jadi total. Oke. Selanjutnya yang ini untuk melempar ke dalam view, kita bisa menggunakan di sini compact seperti yang di video rendering. Kita tulis TS transaksi dan kita panggil view-nya. View-nya ada di view up index. Dan kalau kita vardam di sini TS, pasti dia akan menampilkan data yang sama. Tapi kita lihat di sini, untuk array yang pertama adalah 0. Ada 1, 2, 3. Karena yang kita butuhkan di sini di JS di sini hanya berupa angka 350 dan 100. Yang ini bisa kita looping. Ya, ini bisa kita looping. Kita gunakan saja for each. Jadi kita tulis for each dari TS. Kita aliaskan menjadi transaksi. Kemudian kita buka kurung kurawal di sini. Dan kalau kita vardam isi dari transaksi sekarang, dia akan melooping data ini semua. Yang kita inginkan hanya total. Jadi total yang di sini kita bisa panggil total.
di array, kita panggil total, lihat ini angka 1, 2, 3. Jadi kita ingin simpan di sini, kita buat lagi sebuah variabel total yang aslinya adalah array, di mana kita akan masukkan semua ini yang di looping ini ke dalam array kosong ini dengan cara kita tulis total array sama dengan transaksi total. Kalau kita refresh, lihat ini kalau kita var dump dari total ini sudah berisi angka-angka tadi. Jadi ada 1, 4, 1, 3. Jadi yang ini kita pindahkan di sini. Semoga dipahami. Kita tulis total. Kita refresh. Lihat ini angkanya. 1, 4, 3. Ini yang define karena labelnya cuma 3. Untuk label, kalau kita var dump lagi dari transaksi, ada nggak namanya transaksi? Kita tambah titik koma. Jadi di sini ada nggak yang namanya barang? Nama barang nggak ada. Jadi kalau di G, untuk mengambil relasinya, kita bisa panggil nama tabel yang berelasi. Kita lihat di sini, transaksi berelasi dengan nama barang. Jadi kita bisa tulis barang di sini, kemudian kita panggil atributnya. Di sini kalau kita lihat barangnya, di sini ada atribut nama barang. Jadi kalau kita panggil nama barang, seharusnya ini jalan. Oke, tidak bisa seperti itu rupanya. Jadi kita harus pakai saja untuk nama barang, kita pakai yang namanya active record saja. Active record. Ada di dokumentasi juga di bagian sini. Active record. Ini kita panggil nama modelnya. Kemudian kita find lah. Ada di dokumentasi pokoknya ini. Kayak gini. Jadi untuk barang, kita bisa panggil di sini barang. Kita buat tabel barang. BRG saja. Diambil dari barang, kemudian kita find. Atau kita ambil saja dari transaksi kita find semua. Kemudian kita ambil all, tapi kita group by juga. Group by berdasarkan ID barang. Oke. Kalau kita var dump dari barang, mungkin kalian tidak paham di sini, tapi nanti kita buat saja seri spesial. Var dump dari barang, kita mendapatkan hal seperti ini juga. Oke, seperti ini. Misalnya 0 di sini, untuk ID 0. Kemudian kita panggil barang di sini. Kemudian nama barang. Ini pasti menampilkan nama barang. Harusnya ada menampilkan nama barang. Nama barang. Oke, ada sebenarnya, hanya dia tertutup di navbarnya. Kita perlu kasih die dulu di dekat sini supaya dia mati. Ini nama barangnya yaitu del13. Jadi yang ini, yang barangnya kita lempar lagi di dalam compact. Kita tulis brg dan di brg kita for each juga. For each dari brg kita aliaskan menjadi barang. Kemudian di sini kita buat lagi sama variabel barang atau nama barang. Kalau kita di sini kita tulis array. Kalau kita var dump dulu nama barangnya, barang di sini titik koma, kita akan melihat ini data kurang lebih seperti ini. Nah, kita mau ambil nama barang, pasti kita panggil begini, barang, atributnya nama barang. Tenang kalau di sini kurang paham, nanti akan diperjelas di seri database. Di sini kita hanya fokus dulu di di chart kita dulu. Oke, di bagian sini kita tulis nama barang sama dengan barang sama dengan
tabel barang, kemudian kita ambil atribut nama barang. Kemudian kalau kita var_dam dari nama barang, pasti dia akan menampilkan ketiga nama barangnya. Oke. Oke, kita tambahkan array depan sini supaya dia looping ketiganya. Oke. Ini dia. Dan kalau kita looping, kita panggil juga total. Sini ya, di sini untuk del XPS 13. Nah, del XPS 13 di transaksi del XPS 13 ini yang del XPS MacBook itu ada 3 buah. Kalau kita lihat di sini MacBook ada 3 buah, sudah pas. Kita lihat lagi di sini Lenovo ada 3. Lenovo kok beda? Kenapa beda ini? Seharusnya sama. Sel account dari nama barang, total transaksi. Oke, coba kita jalankan yang ini. Kenapa dia berbeda? Coba kita tampilkan. Seharusnya dia tampil kayak gini. 1413. Sedangkan nama barangnya di sini. Oh, nama barangnya yang ini. Oh ya, kita belum. Coba kita var_dam dari nama barang. Dari di sini kita lihat. Di sini yang pertama adalah ID barang 1. ID transaksi 8. Sama. Kemudian yang kedua adalah 4. Sudah, kemudian 1. 4, kemudian 1, kemudian yang terakhir adalah ID transaksi 2. Sudah cocok. Tapi kenapa tadi nggak pas? Kok nggak pas? Del ini kan 1431. Oke. Pertama kan ini Dell. Kemudian Lenovo Yoga. Kemudian Asus ZenBook. Oke, kemudian MacBook Pro. Oke, sudah pas berarti. Jadi di sini yang kita looping di bagian nama barang. Tunggu, yang ini kita ganti jadi nama barang. Variabel nama barang. Dan kalau kita refresh, lihat. Look this. Kita sudah mendapatkan masing-masing diagramnya berdasarkan data yang kita punya. Misalnya kalau Lenovo dihilangkan, pasti MacBook yang terbanyak dijual. Kita lihat di transaksi. Sini MacBook urutan nomor 2 dengan 2 buah data. Oke. Mungkin cukup sampai di situ video kali ini. Jika kalian belum paham tentang yang tadi, itu wajar saja karena kita langsung skip di spesial ini. Spesial JS ini, tapi yang ditekankan di sini kalian paham untuk penggunaan dari jar JS.